Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat enjing wilujeng isuk. Kembali lagi bersama channel Si Ocring Cring Cring. Nah, kali ini channel Si Ocring akan melihat-lihat dan sekaligus mengeksplor keadaan Paseban Tripanca Tunggal yang berada di Cigugur, Kuningan, merupakan museum nasional. Oke, thank you for watching us. Terus kita ikuti, let's go. Ya, selamat datang di Paseban Tripanca Tunggal. Ketika masuk ini adalah termasuk yang paling awal ketika memasuki Paseban dan langsung ke dalam, yaitu foto Pangeran Jatikusumah yang merupakan pemangku adat Sunda Wiwitan. Dan langsung ke dalam lagi, semakin dalam kita lihat suasananya. Ya, kita ikuti. Nah, ini kalau ini adalah gamelan atau pengiring alunan musik sebagai pengiring ritual dalam Sunda Wiwitan. Ini Pangeran Sadewa ya, ini foto Pangeran Sadewa. Dan selanjutnya kita semakin ke dalam. Semakin dalam juga ada ruangan di Paseban untuk semacam upacara ya, semacam upacara. Dan juga di sini terlihat cukup luas suasananya, cukup luas, bisa menampung sekitar berapa ratus atau 1.000-an lah, 1.000 jemaah. Dan juga ada produk batik ya, buatan sendiri di Paseban, dimana batiknya cukup bagus. Ada yang sekitar seharga ya kurang lebih 2 juta rupiah. Memang bahannya cukup bagus, karya tangan sendiri. Kalau ini adalah ruangan untuk ritual meditasi. Kita lihat merupakan arca arca seperti mahkota gitu ya, mahkota. Terus ada untuk tungku api gitu sebagai lambang kehidupan.
Begitu juga mungkin dengan keberadaan kami. Padahal keberadaan kami itu tidak harus menjadikan siapapun resisten, karena kami itu tidak memiliki visi misi penyebaran. Kami menjadi Sunda Wiwitan karena kesadaran kami dalam menjalankan apa yang kami baca dari kitab hayat yang ada dalam diri kami. Ada mungkin 5 hal yang mungkin lebih yang tidak pernah kita minta kepada Sang Pencipta, yaitu satu, seperti saya. Kenapa saya terlahir menjadi perempuan? Kenapa saya harus menjadi anak dari kedua orang tua saya? Kenapa saya lahir di Cigugur dengan berlatar budaya Sunda? Kemudian kenapa saya menjadi bagian daripada bangsa Indonesia? Itu yang tidak pernah kita minta. Makanya dalam menjalankan hidup ini mungkin kita harus punya track itu. Bagaimana norma-norma sebagai perempuan harus kita jaga betul. Bagaimana menjadi di sosial kita baik, sebagai ibu, sebagai istri. Nah, bagaimana kita menjadi anak yang harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita harus menjadi bagian masyarakat budaya yang notabene itu adalah keniscayaan yang Tuhan ciptakan. Kita nggak tahu kenapa begitu banyak suku, kenapa begitu banyak ras, bahasa, bahkan kulit, rupa, dan lain sebagainya yang Tuhan ciptakan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kehendaki, atau alam semesta ini membentuk karakter, bahasa, kemudian aksara yang masing-masing orang di setiap belahan bumi ini memilikinya, gitu kan? Memilikinya. Dan kemudian yang kelima adalah bagaimana saya sebagai bangsa Indonesia harus bisa mengangkat harkat martabat bangsa kita. Jadi menjadi Sunda Wiwitan itu gitu. Kebetulan dari amanat-amanat leluhur Sunda ada beberapa tuntunan untuk bisa menjadi pedoman hidup kita. Terus banyak yang orang nanya, kalau Sunda Wiwitan itu agama atau bukan sih? Ya kan? Saya takut sensitif, tapi kalau saya bilang bahwa dalam Sunda Wiwitan juga mengatur aturan gawe manusia. Jadi upami cek urang Sunda mah dikira takut teh agama teh aturan gawe manusia. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini dengan norma-norma kemanusiaan. Karena sesungguhnya manusia sendiri memiliki bukan hanya naluri, tapi memiliki hati nurani. Kita tahu kok apa yang kita perbuat itu salah atau tidak. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita ego tidak mau disalahkan itu karena kita tidak pernah menggali keutuhan kita sebagai manusia, tetapi kita lebih diperbudak oleh kebutuhan kita sebagai manusia. Kenapa Sunda Wiwitan? Wiwitan itu ya tadi saya harus merasakan, menyadari boga rasa rumasa tumarima salaku manusia anu diciptakeun ku Maha Kawasa, nyanggakeun masrahkeun sadaya-daya kana karsa pangersana. Saya harus bisa menjaga marwah saya sebagai perempuan, sebagai anak, sebagai bagian dari
yang memiliki latar belakang kesukuan dan kebangsaan. Sementara Sunda sendiri sebetulnya bukan hanya dalam konteks Sunda geografis, tetapi Sunda filosofis. Sunda itu memiliki makna cahaya, bodas, bersih, heran, Sunda itu, atau sempurna. Jadi Sunda wiwitan itu, Sunda itu ya sebetulnya menuntut kita untuk menjalankan sesuai apa yang Tuhan perintahkan, Allah perintahkan. Bagaimana kita harus memiliki pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan perilaku yang indah. Itu yang namanya Sunda. Mungkin sejauh itu dulu yang bisa saya sampaikan. Pilih ayat pertarosan atau nanti. Jadi kesimpulannya Sunda wiwitan itu kayak kepercayaan gitu. Semuanya juga Saya kepercayaan. manggilnya gimana ya, ibu atau Saya nenek juga boleh. ibu Saya atau udah punya 5 Nah, cucu. itu istilahnya apa kalau di sini gitu? Oh, istilahnya apa, putri ya? Enggak, Putri. dan daripada ibu mangga gitu, dan terus ibu langsung ke ibu-ibu. Kalau bahasanya apa, Bu? Panggilannya apa? Titulnya, titelnya. Ini kan sama dengan kerajaan ya, Bu ya? Istilahnya ya, kalau sudah kita. Ya, Tidak sih sebetulnya. Ya maksudnya gini. Ini kan ada singgasana kayak kalau gitu. abah, Anong kami kan panggil abah gitu ya. Tapi kalau untuk keturunannya kita manggilnya apa enaknya? Kalau dari dari ayah saya itu ya, ayah saya biasanya memiliki, bukan biasanya, ayah saya memiliki gelar pangeran gitu, gelar pangeran. Ya. Berarti kalau Putri. saya ini, kalau pangeran itu menunjukkan kebangsawan tuh. Ya. Dulu itu mungkin ibu keturunan Jadi raja apa gitu ya. kalau kami itu dari Kepangeranan Gebang Kinatar yang berada di Cirebon Timur. Tapi karena Gebang Kinatar ini melakukan perlawanan keras terhadap Belanda, Ya. maka Kepangeranan itu di bumi hanguskan. Kepangeranan itu di bumi hanguskan dan wilayah kekuasaannya ya dibagikan kepada Kanoman, Kasepuhan, dan Kacirebonan. Dan buyut saya itu adalah anak dari Pangeran Alibasa, yang mungkin semua pernah mendengar, yang bernama Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusumo Ceningrat. Beliau itu dititipkan di Cigugur. Kenapa di Cigugur? Karena Cigugur ini basis tentara Mataram yang memiliki misi yang sama dalam penyerangan Belanda ke Batavia dengan Gebang. Itu dititipkan di Cigugur. Karena apa? Belanda berniat untuk menghabiskan seluruh keturunan daripada Kepangeranan Gebang. Nah, dititipkan di Cigugur, dan sampai dewasa pun Pangeran Sadewa Madrais tidak tahu kalau beliau itu adalah keturunan dari Gebang. Tetapi ada satu cerita yang akhirnya diceritakan oleh ayah angkatnya Ki Sastrawardana kalau beliau adalah anak daripada Pangeran Alibasa Kusumo Ceningrat, sehingga ya bukti-buktinya adalah beberapa pusaka dari Kepangeranan Gebang itu beliau simpan dan sekarang semua ada di sini. Di antaranya ya kursi kencana. Ini sih replikanya sebetulnya, yang asli di depan. Kemudian gamelan, pusaka-pusaka yang lain. Tapi silsilahnya masih ada, Bu? Ada silsilah masih ada. Jadi kita kalau dalam konteks keturunan ya ini kami ini keturunan pangeran. Apa bedanya raja dengan pangeran? Kalau raja mungkin kan beliau punya kekuasaan, punya batas wilayah. Tapi kalau pangeran itu lebih kepada seseorang yang bisa dingengeri. Dingengeri itu diteladani, diikuti. Kalau pangeran bukannya anak raja ya? Ya, ya seperti itulah.
karena kami juga tidak terlalu sibuk menguruskan masalah titel. Seperti kalau misalnya orang-orang di sekitar sini kan bilang saya Atu atau Ratu. Atu itu dari singkatan ratu kali ya. Oh, maaf untuk Tapi itu harus disesuaikan dengan sikap saya. Kumaha seorang ratu itu bisa ngararata, bisa adil paramarta, kan seperti itu. Jadi titel itu bukan untuk sesuatu hal yang disombongkan, tetapi itu tugas. Itu saya cukup menyadari bahwa tugas saya ya harus seperti itu, gitu kan. Seperti titel dokter gigi, ya harus profesional sebagai dokter gigi, kan seperti itu kan. Jadi supaya tidak beban, makanya saya di KTP di